tema kita hari ini adalah Ku persembahkan hidupku. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ayat 1 dan 2 ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita ini ada sebuah proses yang kita jalani. Ya. Nah, jadi kita pertama kali diperhadapkan dengan keputusan ya yang dibacakan oleh dokter dari hasil PA, patologi analisis, maka ada beberapa reaksi yang muncul dalam diri kita. Migas itu, maka ada reaksi berang atau saya akan putus asa. Nah, dua reaksi ini, yang pertama putus asa atau tetap berjuang, ini reaksi yang muncul yang nyata di tengah-tengah keadaan dari teman-teman yang sedang diperhadapkan dengan hasil dari dokter. Nah, kalau yang putus asa, maka dia akan setback, dia akan menarik diri, menutup diri, mengurung diri, dan menjauhkan dirinya dari orang lain. Ya, dan kondisi seperti itu akan sangat membahayakan orang tersebut. Ya, nah, kita nggak bahas orang yang putus asa, kita tetap membahas tentang orang yang berjuang. Nah, ketika dia berjuang, pertama kali di dalam proses dia berjuang, dia diperhadapkan dengan berbagai macam kondisi, ya, menjalani pengobatan, baik operasi, baik kemo, baik radiasi, dampaknya nggak nyaman, dampaknya nggak enak. Akhirnya yang terjadi apa? Ada yang putus asa dan menarik diri dan nggak mau lagi. Tapi ada juga yang tetap berjuang. Tetap berjuang dengan apa? Dengan kondisi yang ada pada saat itu. Apakah dia tetap menjalani pengobatan atau dia menjalani pola kehidupan yang unik, ya, yang khusus. Nah, setelah dia tetap berjuang, maka masuk ke tahap berikutnya lagi. Dia akan terus berjuang dan terus berjuang sampai ke tahap yang keempat. Akhirnya dia boleh menikmati keberadaan diri dia sebagaimana dia ada saat ini. Nah, saya mengucap syukur untuk teman-teman yang hari ini ikut, ya, ada 21 orang, ya, baik sebagai pendamping maupun sebagai survivor, boleh menikmati keberadaannya saat ini. Yang artinya khususnya para survivor, teman-teman sudah berjuang teori tahapan, ya, ketika orang menghadapi sebuah kondisi yang kalau dikatakan itu stages of grief, ya, atau tahap-tahap menghadapi kedukaan atau kematian. Nah, ketika dia menerima berita, ya, kondisi badannya, secara jangan ngambek, Tuhan, kalau saya boleh sembuh, saya akan melayani Tuhan. Kalau saya begini, setelah tahun menawar, muncul kondisi dia berada perlu hadir yang menolong, seperti Elizabeth Kubros sampaikan ini, dengan harapan dia boleh masuk ke dalam tahap kelima, penerangkan oleh Elizabeth. Yang Tuhan izinkan ketika saya melayani bersama dengan istri di IC3, saya menemukan satu pola proses ketika orang yang terkena CA dan dokter membacakan CA itu. Pertama, orang itu merasa sangat bingung, ya, sangat bingung dengan keadaannya. Dia tanya sana, tanya sini, dia cari dokter A, B, C, D pun ada. Kayak Pak Inar katakan, ada kemarahan. Pertama, ketika dia emosi muncul, dia juga bingung, kenapa saya? Nah, setelah dia masuk tahap kedua, dia bergumul, dia mulai belajar. Dia bisa belajar memaknai keberadaan diri dia. Ketika dia bisa memahami kondisi dia, maka dia bisa masuk ke dalam tahap keempat, mulai penerimaan atau bertumbuh, ya. Nah, kalau saya melihat teman-teman yang sudah lewat tahap ketiga ini, dia bertumbuh, dia mulai apa? Mulai memakai hidupnya, ya, untuk bisa terbuka, untuk bisa membagi diri, untuk bisa melayani. Nah, untuk masuk tahap kelima ini memang tidak banyak orang, ya. Setelah dia bisa bertumbuh, dia bisa menerima diri, tentu ada satu tahap yang tidak dimiliki oleh Elizabeth Kubros, yaitu tahap berbuah. Ya, dengan kondisi dia yang ada, dia bisa memberikan sesuatu kontribusi. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang
tidak sempurna. Semuanya sempurna. Jadi ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ketika kita kena CA, memang secara fisik bagian tubuh kita ada yang harus dibuang, dan kondisi fisik kita tidak seperti dulu lagi. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang kekal, dampak yang kekal buat kerajaan Allah. Maka saya memberikan poin kelima, yaitu berbuah. Ya, sekali lagi teman-teman sebagai pejuang kanker, berbuah ini penting sekali, ya.